baru bergabung hari ini ya. Baik, Bapak kembali mengenalkan sedikit fitur yang dimiliki aplikasi Teams ini sebelum kita mulai belajar ya. Tadi saya sudah menjelaskan ini untuk berapa peserta yang sudah hadir ya. Ya, berapa yang sudah hadir. Kemudian ini tanda pesan nak ya. Kalau mau menulis percakapan di sini silakan atau ya. Nah, ini kolom chat. Kemudian kalau mau bertanya nanti sementara belajar silakan angkat tangan. Ini juga ruang terpisah kalau kita mau buat kelompok nak ya. Ini nanti bisa buat kelompok di sini berapa banyak ruang yang dibutuhkan ya, manual atau otomatis. Selanjutnya di bagian ini nak ya, ini ada perekaman, ada ini model bersama pratinjau. Ini model-modelnya nak ya. Coba diaktifkan layarnya, kameranya semua bisa. Diaktifkan kameranya. Nah, kamera HP-nya. Ya, seperti kalau kita ada di sebuah studio ya. Nah, ini. Itu nah ya. Kemudian juga ini bisa ganti efek latar belakang. Ya. Misalnya mau ganti efek latar belakang ya. Mau ganti efek latar belakang. Oke, misalnya apa ini modelnya? Apa ini seperti lagi main Minecraft ya. Atau ini sedang di mana ini di sebuah gunung nih ya. Ini Bapak seperti ada di sebuah gunung, latarnya backgroundnya gunung dan lain sebagainya nah ya. Ya, padahal sebenarnya ya Bapak ada di mana ini? Ya, Bapak ada di sekolah sebenarnya ini ya. Ada di perpustakaan. Ya, di perpustakaan sekolah ini mengajar kalian. Tapi ya seolah-olah Bapak bisa berada di sebuah hotel seperti itu. Baik, jadi ini sangat menarik. Makanya saya ajak Renatu untuk mengenal ini. Kalian juga nanti bisa mencoba mengganti-ganti ini ya. Ini ada tanda titik 3. Tinggal kalian pilih tadi itu ini efek latar belakang ya. Aktifkan keterangan langsung ini kalau kita mau ada teks bahasa Inggris ya. Sementara bicara seperti ini ada bahasa Inggrisnya ya di bawahnya. Jadi menarik sekali ya, keren sekali kalau menggunakan aplikasi ini nah. Ya. Selanjutnya ya ini kalau mau merekam sendiri nah ya, ini ada papan angka. Papan angka kalau mau sementara ini mau menelpon, ada beberapa saya panggilkan melalui telepon, ada juga matikan video musik. Ya, baik. Lalu yang lain ini kamera, ini mic, pengeras suara, ini kalau mau tayangkan materi ya, share. Bapak coba praktekkan, Bapak akan share materinya Bapak hari ini ya. Oke. Harap bersabar anakku. Oh, maaf, bukan ini ya. Bapak coba ganti dulu untuk share. Ya, kayak ini. Baik anakku, jadi materi kita hari ini yaitu tentang teks ulasan.
Bapak buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kegiatan atau sesi pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita menggunakan aplikasi Teams belajar, ya. Dengan tadi beberapa keunggulan yang Bapak sudah sampaikan di awal, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang teks ulasan anak-anakku ya. Ya, sudah kelihatan ya materinya Bapak di layar. Oke, jadi teks ulasan ini merupakan materi pertama di semester 2. Ini terdapat di bab 6 di bukunya halaman 153. Ya, anak-anakku yang di dekatnya sudah ada bukunya, itu dapat melihat di halaman 153. Oke. Nah, anak-anakku, kita tahu bersama bahwa teks ulasan itu ya seperti yang sudah Bapak pernah sampaikan yang lalu bahwa teks ulasan itu merupakan suatu teks yang mengulas ya, suatu teks yang mengulas ya kelebihan dan kelemahan suatu karya. Anakku bisa lihat sendiri ya. Teks ulasan ini juga dapat disebut resensi. Teks ulasan adalah tanggapan, pemaparan, dan penilaian suatu karya sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi calon pembaca atau seseorang yang telah menikmati karya. Teks ulasan memberikan pendapat, pemaparan singkat, dan penilaian terhadap suatu karya seperti buku, novel, cerpen, film, lagu, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri teks ulasan itu yaitu pertama mengandung informasi atau identitas suatu karya. Jadi seperti buku ateis itu ya, yang kita telah baca ulasannya itu ada di bagian awal itu identitasnya, judulnya ateis, pengarangnya Ahdiat Kamiharja, kemudian penerbitnya Balai Pustaka, tahun terbit lengkap dan halamannya 232 halaman. Kemudian yang kedua membahas latar belakang dan hubungannya dengan karya lain. Yang ketiga memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. Keempat memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Dan selanjutnya yang kelima terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Ya. Baik, anakku. Itu adalah ciri-ciri dari teks ulasan, ya. Bahwasanya teks ulasan itu mengulas tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Selanjutnya, jenis-jenis karya yang bisa diulas. Ya, jadi yang pertama ada kumpulan cerpen, ada novel, ada buku ilmu pengetahuan, ada film, ada drama, dan bahkan album lagu juga bisa diulas. Nah ya, kita lihat contohnya untuk kumpulan cerpen, ya. Ini mulai ada mengulas ya. Ya. Judulnya Perempuan yang Menjadi Kenangan. Kumpulan cerpen ini juga Bapak salah satu penulisnya ya. Perempuan yang Menjadi Kenangan ini karya Bapak, judul cerpennya ini Sinar Surya Cerah oleh Tamrin. Nah ini ya. Apa yang Bapak tulis di dalam kisah ini intinya tentang apa? Tidak usah Bapak baca ya karena panjang sekali. Yang intinya saja, kisah Surya seorang siswa yang pintar tetapi prestasinya menurun
selama belajar di rumah karena tidak memiliki gawai Android. Hal yang menyedihkan lagi ketika ayahnya di PHK di tempat kerja, ia harus berjualan untuk membantu ekonomi keluarganya. Di akhir cerita, ia kembali ranking di kelas setelah dibimbing oleh Pak Tamsir gurunya memenangi lomba dan mendapat hadiah puluhan juta yang digunakannya membeli gawai atau Android. Ya, jadi itu kisahnya nak ya, Bapak tulis itu dari kisah-kisah di antara kalian. Ada yang pernah chat Bapak, Pak, saya tidak ada HP, saya tidak ada kuota Pak. Maaf Pak ya, saya terlambat kirim tugas. Nanti kalau ada orang tua saya pulang, saya chat, saya kirim tugasnya. Dari cerita-ceritamu nak seperti itu, akhirnya Bapak merasa terketuk, terinspirasi untuk menulis. Jadi ada ya namanya Surya di sini di kelas ini. Oh bukan hanya Samsurya, ya tapi ya mungkin mirip-mirip tokohnya. Yang jelas ini siswa yang berprestasi tetapi karena masa belajar jarak jauh, masa belajar di rumah, yang mana faktor utama yang menentukan adalah HP atau Android. Sudah ada HP Android, kuotanya lagi tidak ada. Nah, inilah kisahnya Surya di sini ya, di kisah ini. Tetapi karena semangatnya, ia membantu ekonomi keluarganya, ia berjuang, mengikuti lomba dan berhasil menang. Akhirnya dia menang dan mendapat hadiah puluhan juta. Itu digunakannya untuk membeli HP. Sehingga dia bisa ranking kembali. Oke, itu tentang kumpulan cerpen. Selanjutnya, novel dan film. Kalau di buku Muna itu ada di halaman 158 ya, kegiatan 6.2, novel dan film Laskar Pelangi. Ini awalnya novel ya, kisah, tetapi karena seru, menarik tentang kisah 9 atau 10 anak Laskar Pelangi ini akhirnya difilmkan. Kita baca ulasan singkatnya. Novel karya Andrea Hirata ini mengisahkan 10 anak yang sekolah di SD Muhammadiyah Belitung, Sumatera Utara. Sekolah mereka sangat memprihatinkan karena hampir roboh, tetapi kehidupan yang terbatas tidak membuat anak-anak itu putus asa. Justru semakin bersemangat. Mereka dididik oleh seorang guru yang gigih dan sangat penyayang, yaitu namanya Bu Muslimah. Karena kesenangan mereka melihat pelangi, Bu Muslimah kemudian menyebut mereka ini dengan Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi tercatat sebagai buku sastra Indonesia terlaris sepanjang sejarah dan filmnya ditonton oleh lebih 4,6 juta. Penonton terbanyak keempat setelah film Jalangkung, Pocong, Ada Apa Dengan Cinta. Rupanya yang pertama ya, yang banyak penontonnya Jalangkung, baru menyusul Pocong. Ada apa ini? Banyak yang suka horor-horor ya. Saya tidak tahu di kelas ini juga apakah yang suka kisah-kisah horor. Ya, tapi itu terserah kalian. Jadi ini nak ya, tentang judulnya dan apa isi ringkas ulasan tentang Laskar Pelangi. Selanjutnya, buku ilmu pengetahuan. Judulnya ini 200 tokoh super jenius penemu dan perintis dunia. Nah ini juga Bapak senang ini, jadi Bapak buat ulasannya ini, yaitu tentang perjalanan sejarah selalu melahirkan orang-orang pilihan yang menorehkan guratan emas bagi peradaban. Mereka terlahir selayaknya manusia biasa, namun menjadi luar biasa karena prestasinya yang mampu mengubah jalannya peradaban. Apa yang disebut dengan prestasi bisa berwujud apapun, baik berupa penemuan, pemikiran, ataupun perbuatan. Nah, mungkin anak-anakku di sini ada yang baru-baru nih karena sudah terima rapor, ada yang ranking 1, itu juga berprestasi ya. Ada yang bagus sikapnya, dapat A, itu juga berprestasi. Ada yang ikut lomba kemarin ya, lomba apa itu? Membaca puisi temannya 2 orang, Nak Wira dengan siapa ya? Fadila kalau tidak salah itu juga berprestasi.
Dan mungkin kalian yang tidak terekam, tidak terdata oleh kamera catatan seperti ini, tetapi kalian membantu orang tua setiap hari di rumah, membersihkan rumah, mencuci piring, menjaga adik-adik dan sebagainya, ya. Dan rajin mengirimkan tugasnya, itu juga adalah suatu prestasi. Buku ini menghimpun kumpulan orang-orang terpilih yang ternukil dari jenjang sejarah yang amat panjang. Mereka adalah tokoh-tokoh super jenius yang menghadirkan berbagai penemuan berharga bagi manusia dan jagat raya. Ya, ini di sini ada Albert Einstein, ada kemudian penemu-penemu yang lain dan sebagainya ya. Oke, kalau penasaran silakan baca bukunya. Bisa dibeli, bisa juga dicari di internet. Nah, selanjutnya yang termasuk karya yang bisa diulas juga adalah drama. Drama ini judulnya Setan Bla 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 di Atas Kursi Goyang. Ya, cerita yang agak berbeda dari biasanya karena akan melihat sosok musuh manusia yakni setan sebagai tokoh yang dilaknat. Setan-setan yang akan tampil bukanlah setan yang sesungguhnya, tetapi manusia yang berperan sebagai setan. Wah, menceritakan setan bukan berarti saya mengajak untuk kalian menjadi pengikut setan. Cerita 3 episode ini ingin mengajak Anda iktibar, ya, paham bahwa setan ada di sekitar kita, mengepung kita setiap hari, setiap saat. Ia diam dalam sisi gelap manusia. Maka siapkanlah diri Anda untuk melihat sepak terjangnya. Wah, ini judulnya Setan Bla 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 di Atas Kursi Goyang. Ada yang punya kursi goyang di rumahnya? Kalau goyang tidak apa-apa karena kamu di atas sendiri, di atasnya ya. Tapi kalau goyang sendiri, tidak ada orang di atasnya duduk, wah ini patut dilihatnya, diwaspadai. Ya. Selanjutnya anakku masih bertahan kan? Ya, saya coba cek dulu. Ya, masih bertahan, alhamdulillah. Baik, kita lanjut sedikit lagi ya materinya Bapak ini. Oke, tadi tentang drama anakku ya. Sekarang karya yang bisa diulas berikutnya yaitu album lagu ya. Album lagu merupakan karya yang bisa diulas juga. Nah, ini album lagu. Ya, Bapak pilih ini Judika, Cinta Karena Cinta. Cinta Karena Cinta. Waduh, keren juga ya. Nah, Cinta Karena Cinta. Oh, kenapa cepat sekali? Nah, ini rupanya ada ya materinya Bapak ini rupanya connect dengan YouTube. Coba kita lihat apakah bisa terputar sekalian kita dengar bagaimana sih lagunya. Oh ya, bisa berputar rupanya. Bisa terdengar jelas ya. Kita nonton sejenak. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Ya, kita simak dulu lagunya sebentar nak ya. Hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta,
Kamu yang buat hatiku bergetar, senyumanmu mengartikan semua. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Oke, baik. Kita telah menyimak sama-sama lagunya, Nak. Wah, ini seperti kita hanya di kelas ini ya. Bisa berdasarkan materi, bisa juga menampilkan video, bisa saling bertatap muka. Baik, tidak lama lagi, Nak. Selanjutnya, ya, ini, Nak ya. Oh ya, ini sebagai latihan atau tugas hari ini itu di kegiatan 6.2 bagian A, yaitu tuliskan judul-judul yang kamu ketahui berkaitan dengan jenis-jenis karya. Contohnya, tadi ya, mungkin aku pernah membaca cerpen yang menarik. Apa cerpen itu judulnya? Isinya, ringkasan isinya seperti apa? Seperti Bapak sampaikan tadi ya. Lalu novel juga seperti itu. Apa judulnya novel itu, Nak? Apa ulasan isinya, ringkas saja ya, biar satu paragraf saja. Buku ilmu pengetahuan juga seperti itu. Apa judulnya? Mau buku mata pelajaran, mau buku populer seperti tadi. 200 tokoh ya. Kemudian film, nah ya. Film juga, mungkin ada film yang kamu senangi, tuliskan judulnya dan kisahnya seperti apa ya, ringkas saja. Drama dan album lagu yang kamu sukai apa ya, lagunya pengarangnya siapa, judulnya apa, mengisahkan tentang apa. Itu saya kira untuk materi Bapak hari ini tidak terlalu banyak dulu supaya kalian juga tidak bosan, tidak capek-capek. Nah ya, sekian dan terima kasih untuk pemaparan hari ini. Silahkan kalau kesempatan hari ini ada yang memanfaatkan untuk mau bertanya, atau baik itu tentang pelajaran maupun tentang yang lain seperti pelajaran kita ya, atau aplikasi yang digunakan saat ini. Kan anak-anakku, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan hari ini sambil Bapak coba hentikan presentasinya dan bergabung lagi bersama anak-anakku. Oke. Iya, sudah ya. Baik. Saya
download dulu daftar hadirnya nak ya. Untuk hari ini yang hadir alhamdulillah cukup banyak. Ini ada Fauzan Asima keluar lagi. Oke. Anik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alhamdulillah kita ada 10 orang. Bapak download dulu daftar hadirnya yang hadir hari ini, untuk daftar hadir. Jadi tanpa mengetik namanya ini sudah otomatis nak bisa langsung ada daftar hadir kalian, jam berapa masuk, jam berapa keluar. Mengunduh file unduh. Iya. Lalu nak, oke, dinyalakan kameranya dulu semua nak, supaya ini menjadi laporan kita kepada ketua kelas, wali kelas, bahwa kalian hadir belajar hari ini. Silahkan. Silahkan nak diaktifkan kameranya semua, tidak apa-apa kalau ada yang tidak sempat pakai baju sekolah, tidak apa-apa. Nah, intinya kan belajar. Oke, diaktifkan kameranya. Suatu hasanah sudah. Silakan yang lain. Fitra Nur Hidayah, Arya, Anik, silakan nak Anik, Mutia, Maraf, ya Naswa udah. Oke ya, sebagai bukti bahwa kita Mutia, Maraf, silakan nak. Alhamdulillah kalian berhasil masuk hari ini ya. Untuk bahkan kita ada seperti di suatu video mau nonton bioskop nih. Iya, oke. Kalau ada yang menggunakan kesempatan hari ini untuk bertanya silahkan, tapi kalau tidak ada, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, saya